Halo guys, welcome back to my channel. Udah lama banget ya channel ini nggak diisi ya. Nggak tahu terakhir kapan, gue juga udah lupa. Dan waktu itu tujuannya memang masih iseng-iseng aja. Dan ya, mungkin banyak yang belum kenal. Perkenalkan gue Pala Seno. Ada juga yang mengenal gue sebagai Bapak Anda lagi, yaitu host dari Road Party. Dan ada juga yang mungkin mengenal gue lewat video-videonya Ridwan Hanif, partner atau bos gue sih bisa dibilang ya. Bos gue selama ini, yang ngajak gue berbagai macam kerjaan, baik itu review mobil, apapun segala macamnya, video-video bercandanya dia, dan termasuk One Million Journey kemarin. Ini mungkin juga sedikit pengumuman ya, kenapa akhirnya gue jarang muncul juga di videonya Ridwan, karena memang gue lupa, entah akhir tahun kemarin di 2025, 2024, akhir 2024 atau mungkin pertengahan 2025, gue memutuskan untuk tidak office hour lagi ya. Ingat ya, tidak office hour, bukan dipecat, bukan gue mengundurkan diri, tapi memang sudah tidak office hour karena gue ingin fokus untuk menjadi content creator. Awalnya mungkin ya cuman content creator di Instagram dan TikTok gitu ya, di dua platform itu. Tapi kayaknya sayang deh, gue masih punya channel YouTube yang pernah ditonton sama banyak orang gitu ya, bukan berarti terkenal. Dan ya sekarang gue putuskan untuk coba upload video lagi, barangkali di situ ada jalur rezeki lain ya. Mungkin banyak orang bilang telat lu baru balik sekarang ke platform ini. Udah banyak orang ninggalin platform ini, tapi buat gue ya barangkali bisa jadi dokumentasi digital aja tentang kegiatan gue. Karena semenjak 2024 kemarin itu gue pindah kan ke desa ya, dari Jakarta pindah ke rumah bini gue di Subang. Subang Selatan tuh Subang pojok banget. Subang Subang yang bahkan Ridwan kesini pun merasa kejauhan ini rumah lu. Gue kalau mau ke minimarket terdekat itu jaraknya 5 kilo, naik motor sekitar 10 menit atau 15 menit, belum lagi kalau jalannya rusak. Ya mungkin gue balik ke platform ini sebagai apa ya, media lain aja dari yang udah gue pakai sekarang kayak Instagram sama TikTok gitu ya, sebagai media bercerita apa yang bisa gue ceritakan. Karena mungkin akan banyak video-video tentang otomotif atau tema-tema otomotif yang berkaitan lah. Ini belakang gue kok kosmetik, itu punya bini gue ya, bukan punya gue ya. Itu punya bini gue, bukan punya gue. Karena ini studio bini gue untuk konten TikToknya dia. Ya mungkin di platform ini gue akan bercerita lebih panjang, lebih lengkap daripada di dua platform gue yang lain. Jadi semoga channel ini akan hidup kembali, akan memberikan banyak informasi atau mungkin hal-hal yang, kalau gue sih menyebutnya ya, kalau gue menyebutnya hal-hal oh iya juga ya gitu loh. Jadi ada hal-hal yang mungkin tidak tersampaikan di dua platform itu karena terlalu pendek durasinya, gue akan bercerita di platform ini kayak gitu. Kalau ditanya kenapa, banyak pertanyaannya, banyak pertanyaan soal kapan road party, kapan apa namanya, kapan overland lagi. Ya sebenarnya gue juga berharap secepatnya gitu ya. Termasuk banyak yang bertanya soal kapan podcast lagi ya. Gue bercerita sedikit kenapa akhirnya gue memilih untuk menghidupkan channel yang ini, bukan channel podcast. Karena podcast itu ada produsernya, alias ada rumah produksinya. Nah, rumah produksinya kemarin ketika selesai produksi keberapa, itu ada terkendala ya, ada terkendala lah ya pokoknya. Gue juga uh, tidak mau menyampaikan di sini, nggak enak karena kurang etis, sehingga podcast belum bisa dilanjutkan. Padahal dari projectnya itu visioner sekali ya, bertahap mulai dari bintang tamu kecil dan sampai ke bintang tamu yang besar gitu ya. Tanpa mendiskreditkan ya, tapi yang jelas bintang tamu kecil itu maksudnya yang paling gampang gua untuk hubungi dan minta lah. Sampai kemarin dapat berapa episode ya? 3 kalau nggak salah tuh. 3 atau 4 gitu. Om Dito, Om Men, Ogu 3. Cuman ya karena ada kendala segala macem, jadinya tidak ada syuting lagi. Padahal mah
beberapa bintang tamu udah gue hubungin untuk episode selanjutnya, tapi ya itu karena kendala itu jadinya nggak bisa. Terus road party memang tergantung talent, jadi ya teman-teman tunggu aja. Kalaupun saya nanti tidak jadi host lagi, ya insya Allah saya masih bergabung lah di road party, entah itu jadi tukang ngangkat-ngangkat minum. Karena basic gue baik itu di road party, bahkan di Isuzu MU-X Survival Challenge itu awalnya gue adalah logistik, bagian untuk mempersiapkan syuting gitu loh. Mulai dari props gitu ya, perlengkapan, terus juga driver. Ya kalaupun nanti gue tidak jadi host di road party, ya gue insya Allah masih akan tetap bergabung di tim sebagai minimal logistik atau tim survei lapangan kayak gitu. Jadi road party ditunggu saja, semoga ada kabar baik di tahun ini. Dan masalah overland juga tergantung dari Bapak Ridwan Hanif ya, karena saya juga diajak-ajak aja lah gitu. Nggak diajak nggak apa-apa, diajak alhamdulillah gitu ya. Kemudian di postingan Instagram gue menyatakan, dan banyak teman-teman yang kaget, udah keluar dari Ridwan, dipecat ya, bermusuhan sama Ridwan. Kagak. Memang kemauan gue gitu loh. Karena pertama rumah gue udah jauh banget dari Jakarta juga gitu ya. Mungkin berpikir kan bisa bang kan ngontrak atau tinggal di rumah orang tua lo yang di Jakarta. Enggak. Tapi ada banyak faktor lain lah yang akhirnya gue memutuskan untuk udahlah, nah di Subang aja full content creator, gue bikin sebisa mungkin. Apakah nanti akan menarik brand untuk pasang iklan di gue atau segala macam, kita lihat nanti lah. Pokoknya fokus gue adalah selama di rumah ini gue akan berfokus untuk berkarya sebisa mungkin, memanfaatkan platform yang bisa gue garap kayak gitu. Ya itulah teman-teman, semoga kemunculan gue di platform ini lagi bisa sedikit memberikan warna ya, dikit aja, nggak usah banyak-banyak, dikit. Bisa sedikit memberikan warna tentang mungkin dunia otomotif yang selama ini udah teman-teman tahu dari influencer otomotif lainnya yang lebih besar. Tapi ya gue memberikan warna sedikit aja, nggak apa-apa lah ya. Cara pandang otomotif yang mungkin, oh iya juga ya, kayak gitu loh. Ya semoga kemunculan gue kembalinya lagi gue di platform ini bisa memberikan manfaat lah, biarpun sedikit. Dan ya buat teman-teman yang mungkin baru lihat video ini, bisa subscribe dulu supaya bisa dimonetize. Jujur aja, walaupun hidup di desa gitu ya, kebutuhan hidup tetap jalan teman-teman. Jadi fokus, karena pasti ya dengan gue berkonten sendiri sekarang ini ya, gue berharap ada income dari konten-konten tersebut gitu ya. Jadi ayo brand pada masuk dong, itu 2 platform saya itu bisa kok itu ya. Ya pokoknya begitulah teman-teman. Jadi saya akan coba buat video-video yang entah itu menghibur, entah itu menginspirasi, apalah namanya itu, yang mungkin tidak bisa masuk karena kepanjangan gitu ya kalau ditaruh di Instagram atau TikTok. Jadi saya akan larikan ke sini gitu ya. Ya semoga berkenan teman-teman gitu, dan sampai jumpa di video selanjutnya.